bahasa idealnya membangun satu kebersamaan gitu kan. Dan kita percaya bahwa dengan segala plus minusnya gitu kan, tetap kebersamaan dengan pasangan hidup itulah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Yang mau kita bicarakan ini sebenarnya temanya agak-agak aneh nih Pak. Kalau kita bicara podcastnya Samara nih, Sakinah Mawaddah Warahmah gitu. Terus kita mau bicarain tentang bercerai. Tapi kan ini memang fenomena memang ada gitu. Pilihan ini ada di rumah tangga ya Pak. Dan itu kan bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga. Nah, itu realita. Dan bisa dibilang emergency exit ya. Mungkin salah begitu. Satu. Mungkin begitu. Tapi yang jelas kan semakin hari ini kan kasusnya kan luar biasa ya. Meningkat secara statistik ya. Bahkan semasa COVID ini di beberapa daerah itu meningkat. Wow. Jadi karena apa tuh Pak? Karena suami istri di rumah terus gitu ya. Yang tadinya interaksinya sedikit, jadi ternyata lebih berat mungkin ya. Jadi persoalan lebih muncul gitu kan. Lebih muncul. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin cerai nih Pak. Haruskah bercerai? Kapan bercerai itu memang diharuskan? Atau pilihan terbaik? Atau nyambung dengan tema sebelumnya, ketika pertengkaran meledak hebat gitu dan tidak pernah bisa diperbaiki. Karena saya punya banyak cerita sih tentang rumah tangga yang menurut saya apa yang mereka pertahankan ya gitu. Toh kayaknya bertengkarnya sebulan bisa 20 kali, 30 kali dengan cara bertengkar yang hebat gitu. Tapi ternyata bertahan selama 30 tahun. Barangkali kalau kasus itu lain itu. Lain ya. Barangkali kalau dia tidak menemukan partner bertengkar, itu udah sakit kepala masing-masing. Jadi lebih baik bagi dia, ya sudah gitu ini. Hidup adalah bertarung. Ya. Hidup adalah bertarung. Nah saya tidak tahu ini kan, kalau kita lihat, kita ngomong bercerai gitu kan. Itu kan angka yang paling kelihatan, hal yang paling terlihat itu kan di kalangan selebriti ya. Dan rasanya kemarin nih sama siapa, putus lagi, ada berita lagi, menikah lagi, ada berita lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, dan sebagainya gitu. Sampai ada artis yang mengklaim sudah menikah berapa? 30 kali atau berapa? Dan baru ini juga menikah lagi gitu. Ini contoh ya. Jadi salah satu faktor besar sama yang Kak Ojan sampaikan itu, pertama ada contoh Kak Ojan. Jadi ketika di keluarganya, apalagi memang menyangkut orang tuanya pernah mengalami pisah, maka khasanah cerai itu ada dalam dirinya. Iya. Dan akan lebih mudah ya. Akan lebih mudah. Kemudian ada juga seorang yang mengatakan gitu kan, orang tuanya tidak pisah, tetapi orang tuanya seperti yang Kak Ojan sampaikan tadi, tidak pernah betul dalam sebuah situasi yang solid, yang kira-kira dalam sebulan itu bertengkarnya 50 kali gitu. 50 hari malah gitu. Dalam waktu sebulan misalkan seperti itu. Nah, Gak ada libur ya. Gak ada libur. Nah, kemudian si anak itu mengatakan bahwa aku gak ingin seperti orang tuaku. Jadi ya, kalau aku mau
happy. Jadi kalau aku berbeda, aku pisah. Soal kemudian apakah benar dia menemukan kebahagiaan dengan pisah atau tidak gitu. Itu ya sudah soal lain gitu. Tapi dia memutuskan gitu. Jadi yang pertama-tama memang tadi ada ada di keluarga ya, ada pengalaman di keluarga, dengan demikian dia punya hasanah itu. Punya hasanah itu. Ketika ada kasus ya tinggal kemudian terpicu kembali. Itu satu. Yang kedua juga barangkali dari relasi anak sekarang ya. Yang biasa pacaran dari kecil gitu ya. Dari remaja banget sudah pacaran dan putus nyambung. Dia jadi pikir sama. Iya, jadi semudah itu gitu kan. Ketika ada masalah ya putus gitu. Ada masalah putus. Nah, ini faktor-faktor yang paling kuat gitu ya. Dan saya mengalami itu Pak, kalau yang kedua itu. Jadi teman-teman saya SMP SMA gitu yang mereka tidak melanjutkan kuliah dan cepat menikah ya gitu setelah lulus atau ya agak beberapa tahun kemudian, dan dia biasa dengan hubungan pacaran putus nyambung gitu, rata-rata sudah cerai. Rata-rata sudah cerai. Sampai kita juga ngomong gitu kayak ini kayak pacaran aja sih gitu. Nikah itu kayak pacaran, udah selesai putus cerai gitu. Sampai kita juga udah punya istilah itu. Iya sih, itu terjadi. Jadi harusnya bagaimana Pak? Kalau ada pilihan itu ya. Ini kan kalau sudah dihadapkan di situasi itu kalau menurut saya. Karena di rumah tangga yang harmonis ya kan, yang tidak terjadi konflik yang besar ya, tidak pernah terpikir dengan kata bercerai gitu. Iya. Jadi ini kan sama dengan kita berada di gedung ini Kak Ujan. Gedung ini apalagi semakin gedung tinggi tingkat, lalu ada lift, ada pintu ini. Nah, kan masih ada selalu ada pintu exit darurat itu. Itu selalu ada. Tetapi semua akan percaya bahwa ya sedapat mungkin pintu itu nggak pernah digunakan gitu. Kalau pakai lift aja ya. Pakai pintu normal gitu ya. Kalau pintu ini memang akan orang terlalu sering menggunakan pintu exit, ada yang salah dalam struktur gedung ini kan. Begitu juga dalam sebuah keluarga ya. Iya. Jadi ngapain sih tujuan keluarga itu kan? Itu kan membangun sebuah sakinah mawaddah warahmah, bahasa idealnya, membangun satu kebersamaan gitu kan. Dan kita percaya bahwa dengan segala plus minusnya gitu kan, tetap kebersamaan dengan pasangan hidup itulah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi dibanding dengan yang tadi berhenti, putus dan sebagainya. Kalau itu kan sama seperti orang doping ya, dalam kondisi yang kira-kira tubuh down, tubuh lelah, lalu butuh doping untuk merasa kuat gitu. Dan pada waktu tertentu gitu, sepertinya kuat, sepertinya menyenangkan, sepertinya happy. Tetapi habis itu kan kemudian kita menanggung efek dari jangka panjangnya ya. Iya, dari itu, dan nanti ngulang lagi gitu. Cari lagi doping lagi, cari lagi doping lagi, dan makin tidak sehat. Dan sebenarnya kan kesengsaraan dia makin dalam sebenarnya kan, seperti itu. Dengan perumpamaan Pak Zaim tadi saya lebih konkret nih kebayangnya, gedung dengan emergency exit gitu Pak. Artinya kan emergency exit itu hanya dipakai ketika dalam keadaan darurat yang berbahaya Kak. Jadi kayak ada gempa atau kebakaran kan gitu. Sementara kalau tidak terjadi itu ya kita pakai lift gitu. Artinya ada pintu keluar yang nyaman gitu. Ngobrol, diskusi, mediasi gitu kan. Rekreasi gitu. Dan itu kita bisa menyelesaikannya, kita nyaman. Nah, berarti
apa kondisi gempa dan kebakaran di rumah itu. Sehingga ya harus emergency exit mau nggak mau ini gitu. Emergency exitnya ada 2 nih, cerai atau nikah lagi. Saya pelan ya itu tadi ya. Konon satu itu juga emergency exit. Itu emergency exit juga. yang jangan digunakan kalau tidak benar-benar darurat. Jadi emergency exit yang emergency exit lagi gitu ya. Iya, berapa waktu lalu kan kita sudah ngomong ini soal harap bersabar. Iya, saya harus bersabar. Kemudian tadi jangan bertengkar lah. Okay. Jadi kenapa harus bertengkar gitu kan? Nah, seringkali kan orang menganggap ini menjadi pintu exit setelah terjadi. Biasanya kan diawali pertengkaran kan seperti itu. Yeah. Dan ada beberapa yang kemudian kita rasakan langsung ya. Suatu saat misalnya istri saya harus menjadi saksi perceraian, ada kerabat dekatnya gitu loh. Sidang di pengadilan gitu, yang kata istri saya, aduh nggak enak sekali gitu, karena relasi istri saya terhadap keduanya baik gitu. Dan kalau dibilang siapa yang salah, ya masing-masing berkontribusi terhadap kesalahan ini. Tapi kemudian karena formalitas sidang harus ada saksi dan suami istri setiap hari perang sampai kemudian memutuskan untuk pisah. Memutuskan pisah pun dengan tidak dalam kondisi baik-baik ya. Memutuskan pisah pun dengan kondisi yang masih marah-marah gitu. Yang paling berat itu ketika menyaksikan itu adalah ketika melihat ekspresi anak-anaknya gitu. Yang anak-anaknya pun remaja harus hadir di pengadilan gitu. Dan kemudian ada lagi pertanyaan dari hakim yang rasanya tidak bijak juga ke anaknya gitu kan. Secara hukum iya ya. Jadi kurang lebih misalkan kan kamu mau milih ikut bapak sama ibu kan, iya itu barangkali memang harus ditanyakan, saya nggak tahu secara hukum ya. Tetapi Kak Ojan bisa bayangkan gitu ya. Iya. Suasananya itu seperti apa gitu. Itu sangat serius dan implikasinya panjang pada si anak gitu ya. Kita nggak tahu apakah suami istri itu setelah itu memang sungguh-sungguh bisa move on gitu kan. Atau tidak, pada titik tertentu bisa, tetapi luka yang ditimbulkan kepada anak ini kan menjadi luar biasa. Karena tadi terlalu buru-buru menggunakan pintu exit kan. Saya nangkapnya malah mungkin sebaliknya Pak. Jadi berarti kalau saya boleh ngambil kesimpulan nih dari pengalaman saya juga ya, kondisi darurat gempa atau kebakarannya itu harus, kalau menurut saya Pak, harus ini benar-benar demi anak. Tapi dalam pengertian yang sebenarnya Pak, karena banyak yang keliru nih Pak dengan istilah demi anak. Tidak sedikit gitu rumah tangga yang mempertahankan tidak bercerai dengan alasan demi anak. Si ibunya bilang gitu, aku bertahan 23 tahun ini tidak bercerai demi anak. Tapi yang terjadi selama 23 tahun bahkan 30 tahun gitu, mereka bertengkar setiap hari. Jadi dia pikir aku bertahan demi anak supaya anakku tidak rusak, padahal dia merusak setiap hari karena dia tidak memperbaiki itu gitu Pak. Tiap hari dia bertengkar sama suaminya dan anaknya terlibat di dalam masalah itu gitu. Bahkan anaknya jadi tempat curhat dia dengan cara menyalahkan si suaminya, si bapak anaknya itu gitu. Dan dia bilang, aku tidak bercerai demi anak-anakku.
Lalu yang dilakukan apa? Jadi anaknya malah dipakai senjata dalam pertempuran. Iya. Malah Iya. kalau menurut saya mudaratnya lebih besar. Itu betul. Ketika betul, dia betul. tidak bercerai dengan kondisi itu, dia tidak demi anak. Mungkin dia demi egonya sendiri dan anak jadi korban gitu. Iya, itu betul. Karena kalau demi anak, dia tidak bercerai, perbaiki gitu. Iya. Benar nggak sih Pak? Saya setuju itu. Jadi tadi kapan bentuk exit itu harus digunakan gitu kan. Kalau saya yang pertama ketika terjadi pengkhianatan. Jadi selingkuh lah. Jadi kalau memang seperti itu ya sebaiknya diakhiri. Apapun yang terjadi ya. Dengan level tertentu juga. Karena kadang-kadang banyak beda tafsir juga. Ya masing-masing lah ya. Misalnya chatting dikit doang. Ini siapa ini? Bukan. Kita cerai. Kita ngomong selingkuh dalam arti memang zina? Ada. Iya. Oke. Jadi itu standarnya zina. Jelas. Jadi bukan sekedar ada relasi CLBK tidak sekedar begitu ya. Memang ada terjadi perzinahan, ada kasus perzinahan. Oke. Dalam kasus itu memang sudah ada pengkhianatan yang menurut saya memang dosa besar ya. Iya saya diakhiri lah. Ya. Artinya tidak trust pondasi untuk membangun kebersamaan itu sudah dirusak. Lain soal tentu ini kaidah umum ya. Kaidah umum. Mungkin bisa saja ada 1-2 yang kemudian tanda petik tobat dan yang satu bisa memaafkan gitu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang punya kapasitas dan memilih untuk tetap baik-baik saja gitu. Ya selama dia bisa manage dan memang bisa di levelnya ya silakan. Tetapi kaidah umumnya yang seperti ini sudah layak untuk kemudian cerai. Menggunakan pintu exit tadi, cerai. Kemudian yang tadi Kak Ujan juga sampaikan demi anak gitu. Ya. Apakah pernikahannya gitu ini cukup mampu gitu membuat anaknya relatif gitu tumbuh baik gitu ya. Tumbuh baik. Ketika sehari-hari terjadi pertengkaran luar biasa dan kemudian suami istri saling menginfluence anak, mempengaruhi anak untuk memihak pada dirinya dan itu terus menerus, ini sudah akan tidak sehat. Dan kalau ini terjadi gitu, ini terjadi ya memang lebih baik cerai. Dalam konteks yang seperti ini, karena kalau ini terus menerus hancur ini. Iya makanya. Dan banyak terjadi itu Pak. Dan bentukan secara terus menerus ini tidak, bagi anak itu tidak bisa di recovery dengan cepat. Dengan kan? cepat betul. Itu akan menjadi bagian dari dirinya, luka bagi dirinya yang sepanjang masa gitu. Walaupun saya melihat juga kasus yang lain Kak Jan. Jadi apa itu? Suami istri tidak kompak dan dalam beberapa hal ya kadang terjadi pertengkaran gitu. Tapi mereka mempertahankan, tapi kemudian istri juga tidak boleh cerai karena demi anak gitu ya. Ketika demi anak. Saya melihat ternyata pada titik tertentu juga make sense juga. Ketika dia mampu mengontrol perbedaan pertengkaran tadi untuk tidak terlalu merusak gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya tetap nggak solid ini. Pasangan itu nggak solid, belum solid. Tapi dia bisa membuat kondisi itu tidak berpengaruh negatif. Iya. Ke anaknya. Tidak berpengaruh negatif sampai kemudian anak-anaknya tumbuh besar. Nah setelah tumbuh besar, memang ada 2 pilihan dan itu contohnya masing-masing ada. Ada yang memilih karena tugas kita membesarkan anak udah selesai. Oh, kan? Ya. Mari kita pisah. Aku sama kamu tidak cocok. Jadi lebih baik kita pisah. Dan anak sudah mandiri gitu. Tidak ada
kekhawatiran tidak besar. khawatir tentang dia gitu. Walaupun tetap kalau ditanya anak tetap akan apapun melihat kedua orang tuanya pisah itu akan luka, tetapi secara umum efeknya tidak terlalu itu satu model. Ada juga yang kemudian tetap memutuskan toh aku selama sekian puluh tahun gitu sudah berhasil mengelola di level ini. Jadi sayang banget kalau di hari-hari terakhir gitu ya. Walaupun ya kita tetap nggak cocok dan sesekali ya ada pertengkaran kecil antara kita gitu kan. Ya sudahlah gitu. Duniamu, duniaku, dan ada beberapa hal yang irisan bisa saling bantu ya sebatas di level saling bantu di sini. Gak apa-apa juga kalau gitu. Artinya kasus-kasus kayak kekerasan dalam rumah tangga gitu Pak ya. Atau ketidakbisaan memenuhi hak pasangan itu juga masuk di yang kedua sih ya, pertengkaran yang terus berulang dan berdampak negatif bagi anak ya, masuk juga Pak ya, karena kan banyak sekali juga gitu yang pasangannya itu mendapat perlakuan yang tidak baik gitu dari berupa fisik ya sampai ya KDRT lah istilahnya. Nah kalau KDRT saya menganggap bahwa itu serius. Oh serius? Itu serius. Jadi ketika KDRT itu ya secara umum ya sebaiknya bisa. Sebaiknya bisa. Kalau sudah sampai KDRT, apalagi yang berat ya? Iya, karena itu artinya dia sudah tidak menghargai pasangan hidupnya. Jadi buat apa dipertahankan? Nah, yang banyak terjadi Pak gini, menurut saya ya, yang banyak terjadi adalah banyak pasangan yang terjebak dengan harapan palsu. Bahwa nanti akan baik. Bahwa nanti akan berubah. Okay. Saya menemukan banyak sekali keluarga gitu yang entah itu suaminya atau istrinya, tapi lebih banyak istri biasanya, yang tahu bahwa dia tidak cocok sama suaminya, mereka bertengkar terus-terusan gitu. Kadang agak jauh gitu, bertengkar lagi, dan itu besar. Dan dia berharap suamiku akan berubah gitu. Banyak yang terjebak harapan nanti dia berubah. Terus nanti pas bertengkar mungkin dia baikan lagi, rekonsiliasi gitu. Terus suaminya memberi harapan, aku minta maaf, aku mau berubah. Ternyata terulang lagi. Dan yang saya tangkap adalah berubah itu nggak gampang gitu. Di kasus-kasus itu Pak ya, berubah itu nggak gampang Pak. Mengubah mindset ya, mengubah sudut pandang. Misalnya gini, suaminya nganggap bahwa istriku tuh harus patuh sama aku, sehingga sedikit aja pemicunya dia tersinggung besar dan meledak gitu. Mungkin dia juga punya skema itu dan dia bilang aku menyesal, aku minta maaf, tapi terulang lagi dan tidak terasa udah 20 tahun. Menurut Pak Zaim masuk pada titik tertentu sebenarnya saya bisa paham ketika memang si istri tadi sebenarnya ada alasan lain untuk bertahan itu. Misalkan ketergantungan ekonomi. Jadi dia sudah sedemikian bergantung dan dia sendiri sudah tidak pede gitu. Kalau berpisah itu membuat dia bisa mandiri. Kadang-kadang ada pengorbanan ke arah itu. Tapi tentu tidak ngomong soal itu kan. Dia menggunakan bahasa yang lain, lain bahwa mudah-mudahan dia bisa berubah. Nah itu faktor yang sangat besar. Tetapi kalau tidak ada aspek seperti itu gitu loh. Sebenarnya tidak ada alasan untuk mempertahankan berharap berubah. Iya. Artinya kalau misalnya dia udah berpikir jernih Pak, terus dia udah melis gitu, ini nggak punya. Jadi nggak ada satupun faktor yang membuat alasan dia untuk tetap bertahan gitu, kecuali misalnya gengsi, status sosial, kalau janda gitu, kalau duda itu konotasinya nggak bagus di masyarakat gitu kan. Menurut Pak Zaim itu alasan yang tidak masuk akal nggak sih? Tidak masuk akal bagaimana? Jadi kalau misalnya dia gengsi gitu, cerainya karena gengsi doang dan mengorbankan pertimbangan yang
Iya, substansial. artinya dalam kasus itu ya memang sudah harus cerai ya, menuju cerai. Nah, yang perlu sebenarnya memang ketika pasangan berbeda seperti itu, maka jauh-jauh hari sudah harus ngomong ini. Jadi kira-kira oke, kita sudah pada titik ini, kita bertengkar, kita berbeda, kita nggak sama, kita bahkan sudah saling menyakiti gitu kan. Mari sama-sama perbaiki diri gitu kan. Dan kita lihat dalam tempo 2 tahun misalnya. Jadi ada sebuah kesabaran juga untuk nunggu, untuk tidak diledakkan saat itu. Oke. Jadi tetapi pada sampai menuju 2 tahun ya terus diomongkan bahwa kita sudah perjalanan kita sudah sekian gitu kan. Ini waktunya, timernya sudah makin habis gitu kan. Dengan begitu ketika terjadi harus bercerai, memang harus bercerai misalkan, itu tidak dalam kondisi perang. Oke, jadi maksud Pak Zaim, kalaupun akhirnya harus bercerai, diusahakan tidak dalam keadaan musuhan ya? Iya. Jadi nyaman gitu. Iya, sedapat mungkin ya. Sedapat mungkin. Walaupun tidak mungkin yang banget juga ya. Iya. Ada sih di TV, ada saya lihat. Oh, di TV ada yang rukun gitu, ada. Dan kalau kita lihat dari riwayat pada zaman Rasulullah SAW, itu juga terjadi kan. Ya. Jadi Rasulullah menikahkan anak angkatnya Zaid bin Harithah gitu, dengan sepupunya Rasul sendiri, perempuan cantik tuh Zainab gitu kan. Dan ketika mereka menikah gitu, ternyata nggak cocok. Dan kemudian sampai kemudian si Zaid datang pada Rasulullah mengatakan bahwa aku mau menceraikan istriku ini gitu. Dan tentu itu bukan hal yang mudah gitu kan. Tetapi akhirnya ya diputuskan oke, cerai baik-baik. Jadi intinya adalah ketika cerai hindarkan dalam keadaan panas ya. Kalau memang kita sudah melihat ada ketidakcocokan gitu, maka salah satu atau keduanya harus mengeset waktu ke depan. Misalkan oke, kita beri waktu diri kita masing-masing untuk membangun bersama gitu. Berapa lama nih? Gitu kan. Tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Kalau memang dan setiap berapa bulan ya saling ingatkan aja. Ini sudah 3 bulan nih ya. Hubungan kita belum baik ya. Tinggal 9 bulan. Tinggal 6 bulan, pada titiknya gitu. Oke ya. Karena tetap seperti ini gitu, akan lebih baik daripada saling menyakiti gitu. Mari kita pisah. Dan itu ada kebaikan juga. Kemudian karena istri tanda petik durhaka pada suami gitu, itu kan nggak boleh. Iya. Ya kan? Ya. Jadi lebih baik kan memang nggak jadi istri aja. Jadi biar nggak ada dosa itu ya. Nggak ada dosa itu. Ya, daripada tetap terikat dalam pernikahan dan kemudian masih jengkel terus, masih marah terus dan sebagainya, kan lebih baik. Oke, sekarang udah orang lain dan silahkan masing-masing membangun dunianya sendiri gitu. Secara baik gitu. Karena inilah yang kemudian akan meminimalisasi risiko pada anak kan. Iya. Bahwa kalaupun orang tuanya pisah gitu, mereka tidak dalam kondisi perang gitu, dan anak kemudian tidak dalam kondisi yang super terbingungkan kan. Hanya secara fisik kemudian tidak bersama. Artinya kalau kamu tidak bisa bersabar di dalam rumah tangga itu gitu kan, dan cenderung menjadi dosa besar Pak ya, iya, maka kondisi itu cerai ya. Cerai. Daripada jadi kondisi dosa besar ya.